Halo teman-teman. Oke, baik, perkenalkan. Nama lengkap saya Alexis Fantus dengan NIM 1803030094. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau mereview kembali buku yang berjudul COVID-19 dan Tata Kelolanya. Oke, baik teman-teman. Saya sedikit menjelas terkait buku ini dari mungkin saya sebentar akan menjelaskan dari bagian 1 sampai bagian terakhir ya. Dan saya menjelasnya dengan secara singkat ya, karena bagiannya terlalu banyak ini buku ya. Jadi untuk secara detailnya kita bisa baca sendiri terkait buku ini. Nanti juga saya akan kirim dan tertera di link video ada buku ini yang sudah saya review dalam bentuk sebuah tugas ya. Oke, baik teman-teman. Yang pertama, buku ini terdiri dari 23 bagian atau 23 bab ya. Sangat penting bagi kita untuk mempelajari atau melihat bagaimana COVID-19 ini menyerang dunia. Oke, baik, dari bagian pertama di buku ini menjelaskan bagaimana COVID dan tata kelolanya. Nah teman-teman, di Cina baru-baru ini adalah negara pertama di dunia yang melaporkan kasus COVID-19 dan juga salah satu negara pertama yang berhasil mengendalikan epidemi ini. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, di Cina pandemi COVID-19 ini sangat cepat dikendalikan. Kita bisa lihat sendiri di berita atau di majalah, di media sosial, bagaimana Cina berhasil mengendali epidemi ini. Nah, serangan dan tuduhan terhadap Cina dapat dilihat dari mana-mana. Tapi apa reaksi masyarakat Cina? Apa reaksi di bab ini? Mencoba memberikan perspektif Cina tentang anti pandemi. Cina kampanye. Setelah itu, putaran baru kasus COVID-19 mulai berlangsung di Beijing pada tanggal 11 Juni. Tapi apa yang disebut gelombang kedua ternyata hanya pelompat dan itu segera berhasil dikendalikan setelah 21 hari. Nah teman-teman, pusat pandemi ini itu berada di kota Wuhan. Itu yang paling pertama di Cina itu. Nah, untuk bab yang kedua ini mengenai Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan COVID-19. Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan telah menarik perhatian internasional karena pengelolaan pandemi coronavirus telah berhasil dideteksi di Hong Kong, Singapura, Korea, dan Taiwan. Nah, infeksi pandemi ini menyebabkan banyaknya jatuh korban jiwa ya, seperti yang kita lihat di dalam berita begitu. Itu banyak terjadinya, itu banyak penyebab dari pandemi ini, banyak orang yang meninggal. Kemudian di bab 3 ini berbicara mengenai tentang Cina, Korea, Jepang, dan COVID-19. Nah, secara global jumlah kasus yang dikonfirmasikan dan kematian secara konsisten
meningkat dari hari ke hari. Cina, Korea, dan Jepang memiliki banyak kesamaan, tetapi telah menunjukkan pola respon yang agak berbeda terhadap COVID-19 ini. Ketiga negara ini adalah secara geografisnya terlekat berdekatan di Asia Timur dan memiliki beberapa faktor-faktor alam yang sama. Pertama, mereka menganut budaya konfusianisme. Lingkungan alam yang berasal dari Cina sekitaran 2500 tahun yang lalu adalah diimpor melalui Korea dan kemudian ke Jepang dan dinasti Sui dan Tang. Ini merupakan sejarah bagaimana hubungan antara negara Cina, Korea, dan Jepang ya. Nah, kemudian di India. Di bab 4 ini tentang kasus pandemi di India. Masyarakat yang sangat tidak setara memiliki tarif yang rendah pada bagian besar parameter sosial yang penting bagi masyarakat. Kesejahteraan etnik COVID-19 telah menunjukkan bahwa mereka melakukan buruk di bawah pandemi. Ada ketidaksejahteraan terhadap perburuk, sementara itu situasi yang rentan dibuat bahkan lebih genting dalam masyarakat di mana ketidaksetaraan itu dipaparkan oleh kenaikan populisme sayap kanan, dan pandemi telah menjadi peluang untuk melakukan atau melewati demokrasi yang tersisa. India adalah pemerintah multipartial dengan sistem pemerintahan federal dengan tanggung jawab distribusi dan tumpang tindih antara pemerintah nasional dan provinsi. Oke, baik, di bagian kelima di Nepal dan COVID-19. Negara-negara berkembang sedang mengalami penguncangan besar akibat pandemi. Tentang bagaimana berkembangnya tidak hanya berasal dari meningkatnya jumlah kasus dan kemudian yang dikonfirmasikan, tapi juga terkait dengan kekhawatiran tentang stabilitas ekonomi dan politik. Di sebagian besar negara, kesehatan masyarakat tidak pernah menjadi masalah substansial dan politik elektoral, tetapi COVID-19 membawanya ke permukaan dari wacana politik. Bab ini menyajikan kisah pengalaman Nepal dan menghadapi COVID-19. Negara berkembang dan berhasil redah ini mewakili spesial kasus karena terletak di antara Cina tempat virus pertama kali muncul dan India yang menduduki puncak daftar negara berkembang dalam jumlah kasus. Kasus Nepal adalah juga patut diperhatikan karena respons pemerintah yang memperburuk krisis. Nah, untuk bab 7 Thailand dan COVID-19. Pandemi virus corona mencapai Thailand ketika seorang turis wanita Cina dinyatakan positif pada 8 Januari 2020. Kemudian pada tanggal 31 Januari orang Thailand pertama seorang supir taksi yang telah menjemput turis itu. Memicu dari dalam negeri. Pada 4 Februari jumlah infeksi mencapai 25 orang dan Thailand menduduki peringkat kedua untuk risiko infeksi COVID-19 setelah Cina. Nah, pada bulan Mei tanggal 13 Pusat Administrasi Situs COVID-19 Thailand
melaporkan 0 kasus baru untuk pertama kalinya. Untuk pemulihan COVID-19 dengan 0 kasus yang terinvigasi secara internal, kecuali yang dibawa karantina setelah memasuki negara itu. Terhadap pencapaian ini, Thailand menghadapi tantangan kontraksi ekonomi 7-8% dalam paruh kedua tahun 2020. Nah, untuk bab ke-8 ini Iran dan COVID-19. Karena berhubungan dengan luasnya negara Cina, Iran adalah salah satu negara pertama kali yang menghadapi krisis COVID-19. Meskipun kasus pertama kali menyakiti ini secara resmi dikonfirmasikan oleh pemerintah pada tanggal 9 Februari, adapun wabah yang menyebar di beberapa bagian negara beberapa minggu sebelumnya. Nah, oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Nah, terkait penjelasan untuk selanjutnya, karena ini mungkin durasi videonya terlalu panjang, nah saya hanya membaca bagian babnya saja ya. Nah, untuk bab 10 itu berbicara mengenai Inggris dan COVID-19. Nah, kita bisa melihat atau kita bisa mencari informasi ini lewat internet bisa juga. Nah, kemudian di bab 11 itu Spanyol dan COVID-19. Terus di bab 12 juga Jerman dan COVID-19. Dan di bab ke-13 ini tentang Turki dan COVID-19 juga. Terus untuk bab 14 juga Amerika Serikat, Korea Selatan dan COVID-19 juga. Ini menjelaskan beberapa negara menyangkut dengan COVID-19 ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari informasi terkait COVID-19 ini lewat media sosial lainnya ya. Mungkin sekian saja video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.